sih. Waduh. Iya ada Chow dan juga Granger, Irithel. Tapi kalau ada Irithel berarti Irithel-nya bukan sprint ya. Harit om, aman om. Bawa Harit ya? Free Fire. Iya. Meskipun kita lupakan game kedua. Oke, coba Harit ya. Tapi Harit tuh lebih aman harusnya daripada Irithel pakai sprint gitu. Dan oke, Lukasnya kayak berpindah tangan ya sekarang ya. Valentina ada di Valentina. Apa? Valentina buat lazy, Irithel. Enggak om, Irithel. Valentina Irithel ya bener ya. Irithel. Oke. Plus stres. Lazy. Kalau tadi sih Valentina belum berhasil maksimal ya, meskipun di turtle pertama bagus loh. Kalau Kun Iya, tapi Ngopi abis itu kan ngambilnya Feather Airstrike tapi. Iya. Nah, abis itu lama kan cooldown EMU-nya. Oke. Alpha dulu. Alpha sekarang paling aman sebenarnya. Kalau lebih aman Atau mau Alpha, coba yang lain ya? Yang lain? atau mau lebih main api Hayabusa? Hayabusa. Main api. Main api. Tapi bisa aja loh, karena emang kemarin juga di respect sama Blacklist kan. Hayabusa ya? Hayabusanya dari James Punks kan. Yep. Sekarang ada Cici yang muncul, head to head sama Lucas, ya udah pasti Cici lagi-lagi ya, War X beres Lucasnya. War X beres. Lu tega banget sama Lucas. Soalnya Cici War X tuh kayak mau lawan fighter apapun siap om. Siap ya? Siap. Siap. Mau lawan siapa coba? Siap. Yang penting War X. Yang penting War X. War X dulu saat itu. Karena sebenarnya Cici tuh susahnya ya untuk mendapatkan War X yang pertama. Bener. Habis dapat War X kayaknya yang lainnya mudah gitu buat dicapai. Kayak cepet aja gitu kan. Buat apa namanya, minionnya juga lumayan gitu, dia kan tinggal ya kebantu target. ya. Iya, Meskipun ngebantu. gak besar-besar banget lah damage-nya ya. Benar. Oke, kali ini ada Yip yang diantisipasi ya. Jadi hero high ground yang memang bakal sangat merepotkan nih kalau mereka bawa fighter-fighter di area jungle juga. Apa om? Yang lagi lihat pialanya yang di kiri. Oh, itu piala MPL season 1 kan? Iya memang. Iya kan? Habis itu berubah kan? Udah kan dari Season 2, season 2 kan jadi yang kayak persegi 6 itu kan? Iya gak sih? Iya dong. Kayak anarki itu. Alpha-nya di ban. Yang kita bilang tadi secure pick ya untuk jadi jungle. Ya. Buat Lazy Sport di ban. Dan Matilda-nya ditutup juga. Lebih memudahkan untuk bisa menaklukkan Lucas dan juga Suyo tanpa skill escape nanti. Baru kali ini Matilda masuk di last banning ya. Dia tadi kan selalu di first ban ya. Yap, dan bahkan gak diambil loh. Ada kemungkinan kan Matilda misalnya bisa dipegang dengan Lazy. Mereka nggak mau karena mereka udah punya Chow. Iya. Bisa dipegang dengan EVOS mungkin. Matilda Lucas. Betul. Jadi mereka butuh Irithel jadi nggak jadi. Iya ya. Padahal Irithel masih banyak opsi lain ya. Kayak Harit yang tadi sempat kita bahas juga. Valentina di ban. Oke, Valentina last banning. Menarik nih. Kalau mau main jawab Arsha. Parsial lagi. Payback. Ya. Yang diambil EVOS. Karena Irithel ketemu Parsha, ya balik lagi. Harus respect kan Irithel-nya. Harus mundur dari Feather Airstrike ya. Antara mundur atau maju udah total commit aja. Sebenarnya tadi juga udah sempat digunain kan ini Parsial sama Chow kan, kombonya juga masuk kan. Oh iya. Iya kan? Tapi ada Lucas buat ngumpulin orang. Oke. Nih kalau mereka mau main combo, ya berarti cowoknya bisa. Nggak bisa sih udah nggak bisa. Tinggal jungle. Chow jungle. Dulu pernah ada kan Chow jungle. Zaman tank dulu ada. Berarti siapa? Kalau fighter Bane. Faramis. Ini butuh area ya. Bane. Mau nabrak depan ada Bane. Apa main assassin dong ya? Siapa? Hayabusa tetap. Nggak bisa. Faramis. Gak apa-apa. Gila. Pede James Punks ini. James Punks. Orang jadi spek itu Hayabusanya. Dan akhirnya muncul ya. Seenggaknya ini gak bakal aman untuk nanti chop skirt. Wih, Martis. Baik. Siap. Tapi ya benar sih kayak Emang paling aman Martis arti sekarang. Kan imun ya, dia imun ya. Kalau Iya, imunnya nggak gampang kena down, damage sudah cukup, physical magicalnya ada dari Granger sama dari Parsia, eksekutornya doang. Ya. Tapi ini berarti mereka cuma mengandalkan magic damage-nya dari Parsia. Nggak masalah. Aman aja ini. Aman aja. Kamu kenapa jadi lazy tiba-tiba? Iya lupa. EVOS Esports nih. Kita lihat ya, Lucas. Solid sih, kayak cukup susah untuk bisa langsung ke belakang ya. Untuk nangkep Granger-nya berarti sangat-sangat dibutuhkan hero-hero yang bisa melompat dan sudah punya jawabannya seperti si Gatot Kaca nih, ada avatar nanti untuk bisa menangkap Siso. Oke, dan kali ini kita bakal lihat gimana pergerakan di awal dari kedua jungler ini ya. Karena lagi-lagi
Anavel dan juga James Punks memiliki power yang sama harusnya dari Martis dan juga Suyo dari segi fast clear untuk di 2 buff awal. Lagi-lagi Martis itu memang sempat terlupakan, tapi jangan lupakan dia itu punya attack speed tambahan dari pasifnya. Itu yang bakal ngebuat dia cepat juga. Dan masih ada Decimate juga sebenarnya ya. Untuk bisa langsung instant elimination hero-hero yang kita bermain HP tipis lah. Dan apakah Pak Bet tetap bermain agresif seperti biasa? Karena masih level awal, jadi kita masih belum bisa melihat potensi dari Chow juga untuk melakukan pick off dengan cepat. Tapi di bagian topnya nih, sepertinya sudah mulai ada pressure yang bisa diberikan oleh Der juga, di mana di bagian dia berhasil untuk berada di bagian belakang nih, di katapult terakhir dari Veldora nih, jadi bisa melakukan zoning juga dan kelihatan bagian Veldora akhirnya harus lebih nempel buat ke turretnya dia. Concussion Blast dan juga Emblem Fighter Festival of Blood Thrill. Nah, itu dia buat si Veldora ya. Emblemnya Vengeance masih. Oke, dari kedua jungler perbedaannya mungkin di talent akhirnya aja ya. Ada Killing Spree ya yang dibawain sama James Punks yang akan nanti mempermudah juga dari movement speed ketika dia mendapatkan kill dengan decimate-nya gitu. Tapi jujur di bagian XP ya, ini justru malah Veldoranya mainnya aman banget loh. Karena dari segi power sama beberapa War X ya lagi-lagi Cici bakal bisa banyak kena pokingan juga. Bagian tengah sudah mulai skirmish terjadi, adu poking aja. Tapi memang rotasi dari James Punks yang tadi menuju ke arah Fairy Beetle dulu ngebuat dia nggak tertinggal level dari Anavel loh. Jadi sama-sama aman banget nih untuk semua rotasi farming di jungle-nya diambil oleh kedua belah jungle. Oke. Dari James-nya belum level 5 memang ya. Sebenarnya sedikit lagi di level 5 tapi karena orange buff-nya masih di cancel. Dan si Veldora didorong mundur ke belakang. Oke, membuka Unleash the Beast tapi dengan Vengeance dia masih menahan damage-nya. Turtle yang pertama di-secure oleh Anavel. Dan untungnya ini ada pertukaran ya, sehingga Lazy Esports juga nggak rugi-rugi banget gitu karena Veldora tereksekusi. Ada first blood ya, yang dapatkan juga. Dan James-nya masih tetap farming lagi, melanjutkan untuk farming yang sedikit tertunda karena ada perebutan turtle yang pertama. Di bagian bawah ini damai ya, masih dengan 1v1 antara Granger dan juga Iritel nih. Tugas berat untuk Niki sebenarnya, dia harus bisa ngebawa game ini sampai dengan late game. Dari 2 game kita lihat Niki masih belum terlalu bisa megangin kendali dari Sizo ya. Karena jujur 2 game dua-duanya semuanya owning banget ke arah Sizo. Tapi ada Pak Bet dengan Way of Dragon Flaker yang diaktifkan untuk menangkap Tony. Tapi Tony masih terlalu tanky. Dan gimana dia menahan semua damage-nya, bahkan After Guardian untuk defense. James Punks yang tertangkap oleh Anavel justru malah tereksekusi. 1 korban jiwa dari Lazy Esports. One last hit tapi ada Blade Search untuk bisa keluar dari situasi yang cukup sulit juga. Dan di bagian topnya Veldora berhasil untuk menahan lah. Ini at least Veldora bisa nahan aja udah cukup ya. Karena selama dia nggak terpick off ya, untuk team fight-nya untuk level XP dengan berubah menjadi Beast, dia punya tambahan 30% untuk slam atribut. Masih it's okay. Bagian bawah let's see Niki 1v1 kan itu ya. Di bagian bawahnya ada Tony juga yang menemani Niki sekarang. Pak Bet yang tiba-tiba saja mulu Way of Dragon. Wah, ini bahaya banget sih Niki. Dia nggak bawa Purify, range-nya nggak aktif. Dan ini yang tadi kita bahas ya, hero-hero yang nggak bawa Purify udah pasti bakal jadi target utama dari Chow. Dan nggak ada yang bawa Purify kecuali dari Cloud-Kun. Meskipun hero lainnya nanti yang kena Way of Dragon bisa di cover dengan Netherrealm. Tapi kondisinya tadi Cloud-Kun nggak dekat dengan keberadaan dari Niki. Ya berarti Niki harus jaga posisi nih, ekstra hati-hati ya. Informasi untuk Pak Bet berada di mananya harus diketahui dengan Niki juga. Diesel punya Hunter Strike. Anavel masih dengan purple buff dan segera akan menuju ke turtle yang kedua. Sementara Sizo hanya melakukan pengecekan tadi dengan 1 buah Dead Sonata. Hunter Strike bagi Anavel, setup untuk turtle yang kedua akan segera dimulai juga. 4 melawan 4 jelasnya, dan Tony membuka untuk boost bagian atas dan James Punks sudah mulai masuk. Kalah 1 level sebenarnya untuk James Punks, tapi masih bisa dihalau. Teamfight yang dicari oleh Lazy Esports. Wah, ini ngebuka Feather Ice Strike loh. Itu follow up-nya cepat juga, tapi ada Netherrealm di timing yang tepat, memudahkan teman-teman dari EVOS Esports mendapatkan turtle yang kedua. Korban jiwa memang berjatuhan dari EVOS Esports, itu Tony yang tereksekusi karena dia menahan semua damage yang cukup banyak tadi dari Lazy Esports. Lagi ya, 1 untuk 1, tapi dengan pertukaran hero ditukar dengan turtle yang kembali bisa didapatkan oleh EVOS Esports. Dari bagian bawah Niki ini kelihatannya masih cukup bebas, belum ada gankingan yang terlalu banyak ke bagian bawah tadi. Dan Der sempat melepaskan curtain call dan memberikan damage yang masif ke lawan yang ada di depan tadi ya, terutama ketika hit ke Veldora juga. Dan War X sudah selesai untuk Der, itu adalah item yang sangat diidam-idamkan ya untuk semua Cici user nih. Betul. Wah, ini di bagian bawah sangat-sangat beresiko pasti untuk Niki karena Feather Ice Strike pun dibuka oleh Chop Skirt, memaksakan Niki untuk bermain jauh lebih aman. James Punks di sisi lain siap untuk mengeksekusi siapapun
yang sudah dalam tanda eksekusi dari Decimates-nya. Jadi itu yang akan mempermudah juga dia untuk mendapatkan chain kill ke arah player-player dari EVOS Esports. Ya, Veldora juga punya War X ternyata nih ya buat first item Veldora. Alright, sama-sama War X untuk first item. Masih lama untuk turtle yang ketiga. Dan Pak Bet kembali mengarah ke bagian top lane. Berusaha untuk menjadikan satu buah instant pick off yang belum kelihatan sama sekali. Dan James Punks berusaha untuk masuk juga, tapi sepertinya harus menggunakan Way of Dragon Flicker dari Pak Bet yang langsung diinisiasikan dari Feather Ice Strike. Dan di bagian belakang, lihat gimana Tony mencoba untuk mengganggu keberadaan dari Chop Skirt. Dan eksekusi berhasil didapatkan oleh EVOS Esports karena James Punks dan juga Dare yang turut dalam bulan-bulan EVOS Esports. Mereka merelakan mid to red outer. Dan sekarang Lazy itu malah kalah kondisinya. Iya, tim fight yang tadi kukira mungkin Lazy ya, mereka berusaha untuk mendapatkan purple, tapi ada Retribution yang juga langsung dipakai dengan James Punks untuk kabur. Dan ternyata dari EVOS Esports mereka sudah siap untuk melakukan team fight tadi. Ada Avatar of Guardian yang dibuka dan juga bahkan Nikki yang ready untuk melakukan atau sudah berjalan dari bagian bawah menuju ke mid. Dan sekarang turtle yang ketiga sudah mulai spawn kembali. Perfect turtle kah untuk EVOS Esports? Bagaimana melihat bagaimana kondisi mereka yang sangat memungkinkan juga. Veldora belum punya ultimate sekarang, bisa jadi harus menunggu sedikit atau bisa jadi Veldora poking ke hero lawan, tapi Laukun sendirian masih ada pasif memang. Iya, tapi itu cukup berbahaya ya, karena dia ada di jangkauan dari Fighter Isaac hingga 2 tetes loh. Jadi benar-benar terlalu dalam tadi inisiasi yang coba dilakukan oleh Laukun. Turtle yang ketiga ini akan menjadi turtle akhir untuk kedua tim ya. Kontes kembali akan terjadi. Tapi Nikki dengan Berserker Fury harusnya sudah memiliki burst damage yang jauh lebih besar lagi, mengganggu Pak Bet. Dan cukup beresiko memang untuk James Punks untuk join ke dalam area setup turtle tadi ya. Itu bakal bermasalah kalau sampai dia tertinggal lagi. Karena ingat Mortal Coil itu biasanya bisa masuk tapi susah buat keluar lagi. Alright, perfect turtle ya berarti untuk EVOS Esports. Ini adalah awal yang bagus untuk mereka juga. Secara gold game tidak terganggu terlalu banyak, bahkan ada 2 win kill untuk Nikki. Jadi untuk stacknya sebenarnya Zizo masih bisa mengimbangi lah ya, karena kita melihat Zizo juga cukup jarang untuk di ganking. Tapi masalahnya ada 2 objektif yang sama-sama didapatkan oleh kedua belah tim. Dan memang dengan kondisi turtle yang sekarang perfect untuk EVOS, mereka udah megang kendali di 2000 gold ya, hampir nggak ada 2000 gold. Lazy Esports, mereka masih menunggu timing pastinya. Karena selama si zone-nya aman, harusnya mereka masih bisa untuk mengejar lagi ketertinggalan di mid game nanti setelah menit 10 lewat. Dan kemana nih? Pak Bet-nya ada di bawah, tapi nggak bisa melakukan setup karena dia cuma sendirian. Sedangkan dan posisi Pak Bet ini dia yang di zoning loh, harus melakukan recall ternyata untuk Pak Bet-nya. Muncul sendirian. Nikki langsung membuka heavy crossbow menjauh dari jangkauan Pak Bet. Dan ya, ini bakal cukup sulit pasti untuk Lazy Esports bisa mengambil kendali di area bawah tadi ya, karena memang udah ada backupan juga yang datang dari Tony yang membuka visions, menandakan bahaya banget kalau misalnya sampai mereka overextend di bagian bawah tadi. Lebih baik untuk merelakan dan kembali repositioning. Tapi kali ini jujur malah EVOS yang memang memegang kendali permainan nih Om. Iya, kayak jalan banget ya. Iya, buat EVOS sejak mereka mendapatkan perfect turtle juga, mereka sudah bersiap-siap untuk mendapatkan Lord yang pertama karena secara positioning sudah standby. Purple buff gak ada gangguan sama sekali untuk Anavel meskipun hanya dengan 3 assist. Tapi Nikki-nya, selama Nikki-nya bebas, ini bakal enak untuk EVOS Esports karena kita tahu bagaimana masifnya damage yang bisa diberikan dari heavy crossbow. Dan di bagian topnya kelihatan show untuk Dare, yang berarti di Lord-nya ini kalau memang mau diajak team fight sekarang untuk di early, ini masih memungkinkan bagi EVOS Esports. Ini kayaknya bakal dilepas sih sama Lazy ya, kemungkinan ya, karena udah nggak ada Feather Isaac. Tapi tadi pokingan damage yang dilakukan karena Tony membuat Tony harus recall dan mau nggak mau membeli waktu juga buat EVOS Esports setup di area Lord-nya, sehingga memungkinkan nanti pada saat team fight Feather Isaac dari Chop Skirt juga ada lagi Om. Jadi ini bakal harus berpertimbangan untuk siapa yang setup duluan, karena ya Feather Isaac dibuka kembali, Laukun dipaksa mundur. Dia nggak punya cukup banyak HP untuk bertahan, tapi Pak Bet melihat Theodoraka, oke, track pose dengan satu Evolve Queller. Dan ya, take over yang masih belum berhasil dilakukan karena reset Lord-nya. Dan kali ini masih memberikan pokingan Dare di bagian depan. Dengan War X dan juga Yo-Yo Blitz akan sangat merepotkan sekali ke arah Tony. Ya, mungkin kita akan menunggu ya bagaimana Tony sendiri akan membuka dengan Avatar of Guardian. Apakah dibuka untuk team fight atau dibuka untuk follow up dari team fight yang akan terjadi nantinya. Karena Tony jangan sampai lewat ke posisi rumput seperti tadi ya. Waduh. Karena itu rumput tadi adalah rumput yang paling berbahaya, apalagi ada Lord di sampingnya. Bener. Dan memang membuat dia harus recall lagi. Dan kali ini menjadi reset lagi ya. Ini udah Lord muncul udah hampir semenit dan belum ada percobaan yang mantap yang berhasil dilakukan juga oleh EVOS dan juga Lazy.
masalahnya semakin lama ini dorongan di bagian tengah malah menguntungkan Lazy dan Fedra Ice menjadi parameter untuk Lazy Esports. Dan ya Tony lagi-lagi cukup bonyok ya. Dia mencoba untuk ditangkap lewat ke arah semak yang sama. Dan apa yang terjadi Bro Tony? Bro Tony tereksekusi pada saat Lord dan juga Veldora yang menang semua damage-nya. Netherrealm diaktifkan. Anafel keluar dari jangkauan Netherrealm dan kali ini menjadi genderang perang. Nicky mengaktifkan Heavy Cross baru juga sprint tapi nggak ada target yang terlihat. Dan mau nggak mau dipasang mundur dulu. Dan ini malah menjadi rugi untuk EVOS Esports loh. Hilang mid to red. Bro Tony-nya hilang. Ya, dan tadi Netherrealm udah nggak ada. Dan lewat di tempat yang sama tadi ya. Iya. Dimana kita tahu di dalam tadi sudah begitu banyak pemain-pemain dari Lazy Esports yang memberikan damage untuk Tony. Masalahnya 2 kali Om. Yang pertama recall masih bisa ya. Yang kedua udah gak bisa recall nih. Masalahnya yang kedua udah cukup bonyok kan. Tapi ya untungnya EVOS Esports masih oke lah. Ini 5 orang lagi. Dan dorongan di atas juga berhasil berjalan. Tapi ada conceal play yang dilakukan. Pakbet mencari siapa? Avatar Guardian yang mandi dari Broto nih. Membagi distraksi. Cizo dikejar. Fedra Strike gak berhasil menyelamatkan nyawa dari Cizo. Pakbet pun down. Tapi James Punks memang berlarian dengan cukup cepat. Tapi masalahnya dia mengejar target yang salah. Nicky terlalu cepat untuk bisa dikejar oleh Martis. Dan sekarang Der pun tertinggal sepertinya. Untungnya masih aman untuk menjauh dari jangkauan Veldora. Yep. Masih bisa ada pertukaran sebenarnya untuk EVOS Esports. Tapi ya Lord jatuh ke tangan Lazy Esports. Belum enhance Lord untungnya juga ya. Masih bisa diselamatkan dan masih bisa di fast clear oleh EVOS Esports sendiri. Jadi masih aman sebenarnya perebutan di Lord yang pertama tadi. Iya. Masih imbang. Iya, untungnya take over yang berhasil ya dari Lazy ya. Meskipun mereka kehilangan member-member dari dari Lazy Esports itu. Iya. Dan memang untuk kali ini kita ngelihat gimana Cizo tadi terbagi dari rekan-rekannya gara-gara satu Avatar Guardian dari Bro Tony. Iya, jadi terpisah. Jadi terpisah dia tadi. Dan langsung ditarget banget. Sehingga itu yang membuat dia tereksekusi dan hingga menggunakan flickernya. Tapi kali ini dengan Super Wave Minion sepertinya Lazy masih coba untuk memberikan tekanan. Fedra Strike yang lagi-lagi membuat member-member dari EVOS Esports nggak bisa bebas ya. Mereka harus menjauh. Itu ada 2 player yang sepertinya terekspos. Dan lihat gimana Tony menang semua damage yang masuk. Tapi itu Way of Dragon keren Nicky nggak ada follow up di sana. Memang Tony hilang. Tapi Netherrealm diaktifkan. Menjadi backupan untuk Nicky yang tadi sempat terkena The Way of Dragon. Masalahnya Cloud Kun juga hampir didapatkan oleh Cizo. Untungnya dia punya Shadow Stampede. Oke, tapi Tony tumbang, nggak ada badan sekarang. Di mana untuk second turretnya akan bisa diambil oleh Lazy Esports dan jatuh ke tangan Lazy Esports. Sekarang ada Fedora Extract juga sudah dibuka ini untuk mengusir mundur Veldora yang berubah menjadi Beast juga. Kembali diusir mundur juga. Ini mode Beast ya. Mode Beast yang langsung ngebuat malas juga ya pemain-pemain Lazy untuk coba maksain lagi. Tapi satu Lord langsung turnovernya di angka 6.500 gold. Keuntungan yang didapatkan ke arah Lazy Esports. Itu sangat-sangat menguntungkan sekali nih ya. Meskipun nggak ada gap gold sekarang, karena tadi leading dari EVOS itu terlalu jauh banget. Tapi dengan satu Lord tadi, ini udah sama lagi kondisi keuangan dari kedua belah tim. Oh, dan ya aku melihat item Cici ini lumayan menarik loh. Karena ada Melvictor. Wow. Yang dibuat dengan dia. Tadi kukira dia masih Halberd atau apa, Melvictor. Alright. Wow. Penetration HP mungkin yang bisa didapatkan ya, karena semakin besar physical attack-nya kan mainannya di persentase dari Yo-Yo Blitz-nya. Bukan dari basic attack yang dimainkan dengan Cici. Tapi entah kenapa Cici-nya leading 2000 gold dari Lucas Veldora loh. Jauh ya itu ya. Iya maksudnya ada satu item explain gitu. Kayak bukan role yang gampang untuk dapetin farming, apalagi Cici kan single target ya. Ya, dan itu gak ada go point kill. Iya, nggak ada point kill dari Der. Itu dia. Jadi 2000 dari mana tadi, Om? Dari farming lane kayaknya. Dari laning dia. Oke, karena mungkin dorongan di atas juga ya. Tadi yang dilakukan oleh Der ya. Tapi ya dengan ada Wishing Lantern yang dibuild oleh Cloud Kun, ini harusnya udah bisa ngasih tambahan lagi magical damage ya untuk teman-teman dari Lazy Esports, terutama para foreigner mereka harus berhati-hati juga. Sekarang kondisinya Lord kedua nih, apakah takeover akan kembali dilakukan oleh Lazy Esports? Tapi ada curtain call di bagian belakang membagi distraksi dengan Fedra Isaac yang dibuka oleh Chopskirt. Tapi Netherrealm udah mulai nggak ada. Pakbet tadi dituju dan Pakbet pun down. Kali ini tertinggal sudah James Punks dan juga Der. Diacak-acak semuanya oleh Anafel dengan double kill yang dia amankan. Menjadi keuntungan karena Lord yang kedua harusnya nggak mungkin direbut lagi oleh Lazy. Yep, 3 tumbang dan tadi kita mau lihat bagaimana EVOS Esports mereka yang di-off juga dengan Unleash the Beast yang dipegang Veldora. Sangat sulit untuk bisa menjinakkan gitu ya. Beast mode dari Lucas itu sendiri. Dan topnya langsung ditabrak oleh EVOS Esports. Tidak menunggu slot yang bakal masuk juga karena mereka capable banget nih
Oh, itu nge-trigger flicker sih udah oke banget ya. Dan kemungkinan besar udah nggak ada flicker dari Sizo, ini bakal jauh lebih aman untuk EVOS Esports bisa menjalankan dorongan dengan Lord yang bergerak. Memang belum ada 3 lane push karena di bagian tengah dan juga bawah masih ada inner turret-nya. Dan ya Lordnya sendirian di atas, belum ada cover juga yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS. Meskipun ada Cloudkun dan juga Bro Tony yang sekarang sudah mulai muncul, coba untuk memberikan bantuan untuk mendorong Lord agar semakin lama lagi. Tapi The Way of Dragon, karena Veldora terlalu dalam seperti Veldora untuk bisa diselamatkan. Dan Tony pun terkena satu Ashura Aura yang dibuka oleh James Punks. Untungnya nggak ada korban jiwa lanjutan dari EVOS Esports. Lazy, mereka masih bertahan dengan satu base turret di bagian bawah. Yap, masih bisa di-defend memang, tapi base turret yang sudah terpecah oleh EVOS Esports, ya ini akan lebih memuluskan mereka untuk mendapatkan nanti ya Evolve Lord yang akan respawn 2 menit ke depan juga. Niki dengan Tough Boots baru saja selesai, dan Sizo di sini masih memimpin ya untuk pemberian damage bersama dengan Chofskrk. Iya, 44 dengan 57 loh. Angkanya gede banget tuh. Dan sejauh ini Niki juga masih aman ya. Bisa dibilang cover dari Cloudkun yang berulang kali menyelamatkan nyawa dari Niki membuat Niki baru terpanis sekali doang, Om. Poin dia cuma 1 dan sisanya dia bisa farming, sehingga dia nggak terlalu jauh juga dari perbedaan gold dari kedua belah gold laner ini. Alright. Setup untuk 5 pemain, lagi-lagi Lazy Esports menguasai bush untuk river bagian kiri ya. Jadi Tony jangan sampai nyebrang lagi di sana karena itu adalah area yang berbahaya kalau nggak ada yang dicek atau nggak ada follow up buat dia. Tapi kayaknya dia masih muda dan dia bakal penasaran sih, Om. Waduh. Oh, tadi di kanan, kiri masa ada orang sih? Nggak mungkin kiri, nggak mungkin ada orang ini. Coba lagi ah. Tapi ya dia kan emang roam kan. Harus buka juga. Emang harus buka juga kan. Dan emang dia durable bawa revitalize, apalagi ada cover dari Netherrealm gitu. Seenggaknya kalau source skillnya keluar dan gagal dapetin Tony itu bakal jadi untung banget buat EVOS Esports. Tapi kali ini udah ada. Wow, ini cukup jauh loh keberadaan dari Pakbet dan juga teman-teman dari Lazy Esports lainnya. Ya ini Pakbet kayak belum terdeteksi sama sekali ya. Bakal dicek kan untuk Pakbetnya karena Pakbet sebenarnya bisa banget untuk di pick off ya. Iya. Kalau sampai kelihatan karena dia sendirian. Roamer lagi gak ada item-item damage. Iya, dan sebenarnya ini berpengaruh juga dengan Malphite yang diamankan oleh Der sih. Jadi benar-benar nggak ada badan sama sekali dari Lazy Esports yang kuat nahan loh. Karena ya mereka mau ngandelin siapa yang ada di bagian depan yang bisa nahan damage banyak. Cowok udah pasti nggak bakal mungkin, apalagi Cici gitu kan. Dan sekarang dengan nggak adanya item-item defense dari Cici yang dia tujukan ke arah Malphite tadi, ya ini bakal ngebuat nggak boleh ada kalkulasi yang salah sih dari pick off yang dilakukan oleh Pakbet. Karena satu-satunya cara mereka menang adalah pick off dari Pakbet sih. Yap. Lazy sudah mulai berkumpul juga sekarang. Tony diincar ternyata. Curtain call untuk Tony. Oke, membuka Feather Ice Strike. Tapi Veldora, Alice the Beast langsung memegang kendali di bagian belakang. Avatar of Guardian dikeluarkan, memukul mundur Lazy Esports. Ada satu member yang hilang yaitu dia di sana. Dan juga Pakbet yang gagal untuk melarikan diri. EVOS Esports, mereka masih 5 player. Dan Lord yang sudah evolve kali ini nggak akan bisa diambil oleh Lazy Esports. Iya, sepertinya curtain call yang terlalu pagi tadi ya. Langsung dibuka juga dan hitnya itu ke hitnya itu ke Tony. Dan Tony kita tahu sangat sustain sekali dan bahkan masih ada Avatar of Guardian yang langsung dibuka juga untuk memberikan counter initiate dari Lazy Esports. 2 tumbang Pakbet dan juga Der sehingga tidak akan ada initiate yang bisa dilakukan oleh Lazy Esports sekarang. Mereka harus menunggu kedua pemain ini kembali respawn dulu sebelum mereka bisa melakukan inisiasi. Iya. Tapi ini Lordnya Lord Evolve Om. Dan ini masih 8 detik loh. Dengan gak adanya wave ini yang muncul di detik ke 0 ini bakal cukup sulit untuk bisa dibendung. Apalagi Avatar Guardian dan fokus ke arah bagian base. Karena EVOS Esports ingin menang dan itu dia 2-1 hasil akhir. Jadi match 3 kita yang ternyata dari banyaknya match yang sangat sengit di game ke-1, ke-2, ke-3 akhirnya EVOS yang muncul sebagai pemenang. Yap.